kepada dirimu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat tersebut. Ana juga tidak mengerti apa yang yunasibukum fi hadzal maqam, yang sesuai dengan antum di Piat 7 ini, di majelis kita sekarang ini. Tapi ya karena dipaksa ini sama Ustaz Amrozi sama Ustaz Hasan untuk ziarah ke Ma'had wa ziarah fillah, ziarah ukhawiyah, insyaallah nufid wa nastafid. Kita berikan apa yang bisa kita sampaikan, dan saya pun sebelum memberikan kepada antum sudah mengambil fawaid dari antum. Tadi turun di depan sana ya, kata Ustaz Amrozi kan mau lihat-lihat Ustaz, iya lihat-lihat, mutu ngambil faedah ya, sampai mutu ranjang di depan situ. Oh, anak kalau mau bikin ranjang mendingan kayak gini aja di tempat anak, zen ranjangnya. Karena pada kesempatan ziarah di Malang ini kita sedang bersama-sama dengan asatidzah, masyayikh, para doktor. Kalau anak sih pendengar setia aja di sana. Membahas berbagai masalah ya yang dibutuhkan insyaallah untuk umat. Maka saya mencoba untuk mengambil fawaid juga dari mereka ya, hafizahumullah taala. Dan siang hari insyaallah kita mencoba untuk mengambil fawaid dari mereka itu dan kita bawa ke sini. Kita selalu berbicara dari satu tema ke tema yang lain di majelis-majelis tersebut dari berbagai hal yang dibutuhkan oleh umat dan berusaha untuk mengambil fawaid dari ulama, di antaranya adalah ulama al-madzahib ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Siang hari ini insyaallah kita mencoba untuk mengambil fawaid dari tabiat al-madzahib al-arba'ah dan kita bawa ke dalam ranah tadris ya, ke dalam ranah proses belajar mengajar di ma'had ya. Tentu bukan apple to apple, tapi namanya fawaid ya. Seperti kita ngelihat, masya Allah ranjangnya rapi. Kalau ranjangnya rapi mestinya penghuninya lebih rapi, kan gitu ya. Meskipun bukan apple to apple ya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan para ulama dalam al-madzahib al-arba'ah kita dapatkan berbagai hal. Yang pertama, kalau boleh saya sebutkan bahwa mereka ini sejak Imam Hanafi hingga Imam Hambali rahimahumullahu ta'ala, kalau kita boleh sebutkan di antara yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran penting adalah yukmilu ba'duhum ba'dha, saling memberikan kontribusi di antara mereka. Madzhab fiqhiyah banyak ya, tetapi inqaradat indarasat, jadi madhab-madhab tersebut ya sudah hilang ya. Baki yang tersisa adalah al-madzahib al-arba'ah ya. Kenapa madzahib al-arba'ah? Ya banyak disebutkan oleh para ulama sebab-sebabnya. Tapi yang jelas bahwa baik madhab Hanafi ataupun Maliki ataupun Syafi'i dan juga Hambali adalah saling memperkuat ya. Bahkan kita tidak bisa mempelajari al-ahkam al-islamiyah secara marahil ilmiah, tahapan-tahapan ilmiah, melainkan di antaranya disebutkan oleh para ulama melalui madhab-madhab tersebut ya. Walaupun bukan mulzam ya, tetapi
sangat membantu tentunya. Ya, kita di Indonesia ini mungkin lebih akrab dengan madhab Syafi'i, ya. Tetapi masing-masing madhab mempunyai keistimewaan. Jika kita tarik itu dalam dunia pendidikan, dalam dunia berorganisasi, ya, maka sesungguhnya memang tidak ada yang sempurna, ya. Tetapi yang ada adalah saling memperkuat, ya. Kalau di ma'had ini biasanya ada mudir, ya, mudir am istilahnya di sini. Ada mudir am, kemudian ada apa? Ru'asa al-madrasah, ada rais kepengasuhan mungkin, ya. Ada musyrifun, ada ya seluruh yang tergabung di dalam organisasi ma'had, ya. Tidak satu pun di antara mereka kecuali mempunyai peran khusus di dalam berorganisasi, ya. Salah satu faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, ya. Musa itu kan termasuk satu di antara ulul azmi minar rusul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Tapi Musa alaihissalatu wassalam apakah berdakwah sendirian? Tidak, ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun dijadikan sebagai waziran lahu, sebagai pembantunya, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai seorang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Musa ketika dipilih itu artinya akan melakukan seluruh tugas Rasul itu sendirian? Ternyata tidak, ya. Ternyata butuh Harun, ya. Bahkan di dalam masalah penjelasan, Harun mempunyai sebuah maharah yang dibutuhkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Ibaratnya Ustaz Amrozi di sini, ya, apakah mau masang ini kamera ini sendirian? Ya, tidak perlu, ya, karena ada yang sudah ditugaskan di situ, ya. Apakah mau memastikan setiap tamu yang masuk ke sini itu adalah tamu yang memang dibolehkan terjun ke sini sendiri ke depan sana, di bawah di gerbang satpam? Ya tentunya tidak. Ada akhuna yang ada di sana, ya. Kemudian di antara faedah Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai teman dekat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena walaupun seorang nabi tetap butuh kepada orang yang membantu, ya. Makanya di dalam dinuna disyariatkan al-amal al-jama'i, yaitu sebuah amal yang dilakukan dengan berjamaah dan terkoordinasi. Kan beda orang di sini masuk masjid, ya, kemudian melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan nanti di bulan Ramadan sholat tarawih, ya, ada imamnya, ya, ada muadzinnya, ya, kemudian ada yang mengatur santrinya seandainya santri masih di sini, ya, dengan orang sama-sama ke masjid tapi sholat tarawihnya sendiri-sendiri seperti pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ibaratnya seperti itu.
Jamaah yang dirahmati Allah, mazhab juga seperti itu. Ya. Yukmilu ba'dhum ba'dha. Ya. Saling melengkapi, dan oleh karenanya menjadi hasanah yang baik buat kita ya saat ini. Kadang-kadang kalau bicara masalah uqud ya, akad-akad yang berhubungan dengan maliyah misalnya, mungkin satu madhab ya lebih kuat dibandingkan dengan madhab yang lain. Begitu juga kita semuanya ya. Ada di antara kita yang insya Allah mempunyai maharah fil kalam, ada di antara kita yang mempunyai maharah fil ijarah, ada di antara kita yang mempunyai maharah fil ta'amul ya. Macam-macam. Apabila kekuatan-kekuatan ini bersatu padu, maka akan menjadi sebuah kekuatan besar ya. Tetapi manakala ya kekuatan-kekuatan ini tidak bersatu padu, ya dikhawatirkan ya kekuatannya akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang ya. Ya makanya wajar kalau tadi Ustaz bilang ayo ngumpul-ngumpul supaya lebih ya kelihatan kompak ya. Dan itu diantara hal yang sangat kita butuhkan di dalam al-amal al-jama'i di dalam keorganisasian, di dalam mengembangkan sebuah pesantren ya. Luar biasa pesantren Batu ini sejak menjadi cabang yang ke-7 sudah tahun keberapa ini sekarang? Tahun ketiga ya. Begitu cepat perkembangannya, semakin besar akan semakin banyak masalah-masalah. Apabila tidak ada prinsip saling melengkapi ya, apabila tidak ada prinsip bekerja sama untuk sama-sama mencapai kemajuan, maka semakin susah ini ya. Makanya kenapa harus ada organisasi siswa intrasekolah, apa namanya, Jam'iyah Thalabah ya. Karena santri pun begitu semakin banyak, semakin harus untuk dikoordinasikan di antara mereka. Ya mungkin rais pengasuhan di sini lebih paham. Oh kalau fulan itu bisa kalau memimpin, ya. Oh kalau fulan ini, ini bisa jadi troublemaker ini, ya. Tapi insya Allah ada nilai positifnya. Di mana saya harus taruh dia, ya. Nah, perlu dilihat sisi-sisi positifnya, ya. Karena kalau kita bisa melihat sisi positif dan dikembangkan sisi positif itu, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Tapi manakala yang dilihat adalah sisi-sisi negatifnya, kita cenderung meninggalkan dia. Tetapi kalau yang kita lihat adalah nilai positif pada orang tersebut, maka insya Allah Ta'ala akan semakin memperkuat kita. Ya. Jadi itu yang pertama, bahwa insya Allah niat kita berada di Ma'had Al-Irsyad adalah untuk berkontribusi bersama-sama ya. Dan tidak akan menjadi amal jama'i yang efektif melainkan apa? Melainkan kita mempunyai pandangan untuk saling melengkapi di antara kita. Hadza faidah. Kemudian yang kedua, ikhwah yang dirahmati Allah, kita lihat bahwasanya mazahib al-arba'ah ya, dalam masalah fikih itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat, wijhatu an-nazar, cara pandang ya. Kadang berbeda menilai sebuah riwayat ini sahih apa hasan ya, bisa dipakai sebagai hujjah atau tidak bisa dipakai sebagai hujjah ya. Kadang-kadang perbedaannya adalah dari memahami dalil tersebut ya. Kemudian dari pemahaman tersebut timbullah sebuah perbedaan hukum. Bahkan bisa dikatakan ya, hampir setiap masalah fiqhiyah ada saja yang namanya khilaf di kalangan para ulama ya. Makanya beberapa khilaf yang masih dalam
tataran fiqhiyah dan ijtihadiyah, ya, tidak boleh orang sedikit-sedikit membid'ahkan, ya. Kalau sedikit-sedikit membid'ahkan, akhirnya apa? Ya ahlul bid'ah semua, sampai yang membid'ahkan juga ahlul bid'ah. Nah, kenapa? Karena berbeda dibid'ahkan. Nah, sana juga karena kita berbeda, kita dianggap mubtadi' juga. Akhirnya sama-sama membid'ahkan dan tidak ada yang selamat. Ya. Yang ana mau sebut adalah bahwa yang terjadi di antara ulama madhahib itu adalah bahthun ilmi, yaitu pembahasan secara ilmiah. Ya. Bagaimana pembahasan secara ilmiah? Bahwa memang perbedaan itu timbul dari analisa terhadap masalah-masalah itu. Baik misalnya subutnya sebuah dalil atau dalalah sebuah dalil. Jadi yang memberangkatkan mereka untuk berbeda itu apa? Bahthun ilmi. Ya, di mana-mana yang namanya perbedaan itu pasti ada. Ya, jangankan kita di sebuah organisasi yang besar dengan anggota yang besar, ya, kita sendiri dalam keluarga berbeda. Ya, kita cuma kepala keluarga, ya, ibu rumah tangga, kemudian anak-anak, banyak perbedaan. Belum lagi kita sendiri, kadang-kadang kita sendiri mempunyai sebuah pemikiran-pemikiran di dalam hati kita, di dalam pertimbangan-pertimbangan logika kita, berbagai hal. Kadang kita bingung, mana yang saya mau dahulukan, mana yang lebih aslah, yang lebih maslahat, mana yang lebih baik, mana yang memenuhi hajat orang banyak, mana yang lebih pas untuk pendidikan. Banyak sekali. Itu baru dalam diri kita, apalagi kita bersama-sama di dalam sebuah jamaah yang seperti ini. Ya pasti aja ada perbedaan-perbedaan, namun berangkatnya harus bahsun ilmi. Ya. Di mana bahsun ilmi? Ya di dalam sekolah pasti ada banyak masalah-masalah, ya. Dari kepegawaian pasti ada masalah, ya. Dari kepengasuhan pasti ada masalah. Dari kegiatan belajar mengajar pasti ada masalah, ya. Ya, ana itu di berapa minggu yang lalu ngisi kajian di kampung ana sendiri. Ya, kita sebut masjidnya adalah Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya. Di antara pertanyaan, boleh tidak Pak Ustadz, ya, kita ini keras-kerasan pendapat hanya untuk menentukan cat tembok ini, katanya. Ya Allah. Ya. Hanya untuk menentukan cat tembok, apakah mau dicat coklat atau mau dicat putih atau mau dicat krem, kan berbeda. Ya, bisa jadi karena perbedaan itu ada dari orang yang merasa ikut menyumbang, ada perbedaan itu karena saya yang pakai tiap hari di sini, kan gitu kan? Antum kan cuma nyumbang saja. Kalau ana pakai tiap hari di sini, ya. Jadi berangkatnya berbeda-beda. Boleh tidak kita kereng-kerengan di situ, Ustaz? Ya Allah. Allah bilang bahwa perkara-perkara yang sifatnya adalah bukan substansial, kan orang kenapa sih ini dibikin kaca, ya, itu kan pasti ada alasannya, ya. Kenapa dicatnya seperti ini, pasti ada alasannya, kan gitu, ya. Selama kurang lebih alasan itu dan bukan perkara yang prinsip, bukan perbedaan akidah, bukan perbedaan orang mengeluarkan dirinya dari iman, ya, bukan perbedaan akan berefek langsung kepada pendidikan, ya. Di antara istri-istri Nabi pun ada yang mengatakan, ya, kalau saya bisa sama dengan yang lain, kenapa saya harus berbeda? Artinya dicari apa?
dicari persamaannya untuk perkara-perkara yang memang kita tidak butuh berbeda. Tapi boleh saja berbeda kalau asal alasannya adalah ilmiah. Ya. Contoh di sebuah sekolah, ya, bahwa pesantren ini adalah pesantren yang menegaskan untuk lulusannya nanti outputnya adalah mampu berbahasa Arab dengan baik dan benar. Ya, itu sih terlalu global. Ya, bisa ceramah berbahasa Arab tanpa teks, ya, tanpa dikonsep dulu, minimal 20 menit misalnya. Ya, salah satu ukuran outputnya misalnya. Kemudian di rapat kepengasuhan misalnya, contoh, saya ambil contoh seenaknya, saya kan nggak kenal antum. Maksudnya nggak kenal satu persatunya. Ya, misalnya di rapat kepengasuhan, ya, terjadi rapat, ya, kita mau bikin program, ya. Ada yang mengusulkan program pelatihan bekam misalnya. Ada yang mengusulkan program misalnya naik gunung misalnya. Ada yang mengusulkan program ya hidroponik misalnya, ya. Ada yang mengusulkan program bagaimana peningkatan bahasa Arab, kan gitu. Kita bandingkan 4 perkara itu. Tentu untuk tujuan mengeluarkan output, ya, yang benar-benar bisa berbahasa Arab aktif dengan sifat seperti tadi, yang paling sesuai adalah program peningkatan bahasa Arab. Kalau ini kan asasi ilmi, kan gitu, ya. Jadi ya nggak bisa hidroponik lebih penting, bermanfaat untuk masyarakat. Kita sedang membahas santri, bukan masyarakat luar. Ya, walaupun untuk di sini kan bermanfaat untuk kemandirian. Yang kemandirian ada nggak di profil lulusan kita yang sifatnya ke hidroponik? Misal, contoh, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pasti hal-hal yang seperti ini akan banyak di dalam mengurus sebuah sekolah. Ya. Di Tengaran saja dulu, ya, karena tadi kan disebut anak 10 tahun di Tengaran. Dulu waktu kita mau pertama kali akreditasi, sekarang sudah akreditasi sini, Ustaz. Hah? Sudah? Apa ayat? Oh, belum. Ya. Kita dulu mau akreditasi di Tengaran, kita harus membuat berkali-kali sosialisasi. Kenapa? Karena akreditasi kan administrasinya banyak, termasuk guru-guru syariah, kan gitu. Padahal guru-guru syariah, misalnya lulusan DIPIA, misalnya lulusan Jamiah Islamiyah, ya dalam tanda kutip paling males kalau disuruh untuk membuat administrasi guru, ya, harus bikin RPP, ya kan? Kemudian RPP-nya berlembar-lembar. Kalau administrasi guru sekarang minimalnya mungkin ada 19 bahkan 20 lebih macam, ya. Apalagi sekarang ada buku guru 1, buku guru 2, buku guru 3, buku guru 4. Aduh, di Libya nggak diajarkan, apalagi di Jamiah Islamiyah, ya. Begitu niatnya di sini sudah benar mau ngajar syariah, kena itu jadi down dia. Apalagi nggak dibantu sama mudirnya, nggak ada pelatihannya, down dia. Karena tidak ada penyelesaian, akhirnya cari-cari alasan. Wah, yang penting kita kan ngajar, ya. Yang penting santri paham. Kenapa harus pakai RPP? Misalnya begitu, ya. Jadi butuh sosialisasi yang amat panjang, ya. Bikin pelatihan juga demikian, ya. Kita dulu mau pelatihan, antara kebutuhan pelatihan guru, ya, dengan semangat untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum syariah, mau mempertemukan saja bingung kita. Gimana, ya? Ustadz-ustadz ini sedang kita upayakan untuk komitmen terhadap visi kita, ya. Di antaranya adalah berpegang teguh kepada hukum-hukum syar'i. Di antara hukum-hukum syar'i itu, ya, misalnya nggak boleh musik, ya, misalnya kan, nggak boleh, ya, hal-hal yang berkaitan
misalnya dengan ya menurut mereka tidak Islami, intinya begitu. Ya. Kita mau datangkan seorang instruktur pelatihan yang dari kalangan ikhwah. Biasanya kalau yang sudah sering ikut pelatihan-pelatihan di luar ngantuk, apalagi siang-siang kayak gini kan. Ngantuk gitu, walaupun kopinya 2 gelas gitu, mampunya 1 gelas kan nggak berpengaruh kepada dia, tetap ngantuk-ngantuk aja gitu kan. Ya. Jadi untuk memilih seorang instruktur pelatihan saja pertimbangannya macam-macam. Ya. Akhirnya gimana ya caranya? Sudah gini, kita cari seorang tutor ya dari yang biasa ngisi di luar, sehingga materinya mungkin bisa diikuti dengan baik, tujuan kita tercapai. Tapi kita pesan kepada dia, Pak, nanti tolong waktu di sini nggak usah pakai acara tepuk-tepuk tangan, selebrasinya mungkin begini begitu, nggak usah pakai tampilan video yang ada musiknya macam-macam. Nanti dalam tanda kutip entertainmentnya biar kita yang bikin. Akhirnya kita bentuk tim sendiri untuk bikin selingan-selingan pelatihan. Demi apa? Demi pelatihan itu bisa dilaksanakan dan semua orang menerima dari yang berbeda-beda ini. Ya nggak semuanya backgroundnya syariah. Kita mau mempertemukan semuanya. Kita mau membuat mereka semuanya puas. Ridhon nasi ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, tetapi kita ingin tujuan kita paling tidak tercapai, yang meminimalisir. Ya. Jadi semangatnya adalah kita ingin meningkatkan. Maka berbeda pendapat, bahsun ilmi, ya, pertimbangannya gimana sekolah ini biar bisa maju. Oh, saya dapat pelatihan di sana, saya ingin ini bisa diterapkan di sini. Oh, pengalaman saya di sana begini. Ya. Silakan munaqashah di dalam rapat, silakan bahas sampai tuntas. Tapi begitu nanti di resum rapat itu menjadi sebuah keputusan, itulah yang akan kita jalankan bersama-sama dan komitmen. Ya, kadang-kadang ada masalah ya. Sudah di rapat mungkin diam kan, diam begitu. Begitu mau dijalankan ini, wah sebenarnya anak rapat kemarin nggak setuju itu. Nah, nggak setuju itu kemarin waktu rapat. Kalau sudah keluar rapat, sudah jadi keputusan, harus dijalankan bersama. Ya. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah, kita dapatkan bahwasanya al-a'immah al-arba'ah ya nahsabuhum kadzalik, ya, wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Bahwa niat mereka ya dalam mubahasah al-ilmiyah ya itu adalah niat khalisah, niat yang murni. Makanya diriwayatkan sama dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang maknanya kalau beliau itu masuk di dalam munadharah perdebatan gitu, wadidtu an yudhirallahu al-haq fi khasmi atau kama qala, ya, aku berkeinginan jika seandainya kebenaran itu justru ditampakkan pada lawanku. Nah itu. Jadi Imam Syafi'i itu kan sering ya melakukan munadharah ya, kepada yang sezaman dan tidak sependapat ya. Ya, untuk melakukan munadharah tentu ada qawaid syar'iyyahnya. Tapi faedah ilmiah yang kita mau dapat adalah niat yang khalisah dari Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan kalau saya sudah masuk di dalam sebuah munadharah ya, perdebatan kan, munadharah itu kan sudah ya mubahasahnya sudah tinggi ya. Imam Syafi'i mengatakan saya itu ingin kalau kebenaran itu justru ditampakkan pada lawan bicara saya ya. Jadi nggak harus saya yang menang, tetapi yang penting kebenaran itu apa? Muncul kan gitu ya. Ya, ada satu sekolah ya mempunyai kebiasaan untuk selalu membicarakan peristiwa hari itu sebelum mereka pulang ke rumah ya.
Jadi kalau ma'had kan 24 jam ya, paling pakai shift kan gitu kan. Iya. Intinya kalau kadang-kadang Anda bilang itu kalau salah satu rahasia kesuksesan ma'had itu apa? Ya pokoknya 24 jam on kan gitu. Kalau 24 jam itu dijamin on meskipun dengan shift, ya insya Allah terkendali. Tapi begitu jam 10 santrinya off ya, kemudian ustadz-ustadznya off, kemudian mengandalkan satu satpam saja misalnya, wah ini kadang-kadang rawan pelanggaran ini. Karena pelanggaran itu kadang-kadang dilakukan setelah apa? Semuanya dirasa tidak ada yang mengawasi kan gitu. Ya, jadi rahasianya kalau 24 jam ya hidup, 1 minggu full, 1 tahun penuh pelajaran gitu, ya insya Allah aman gitu. Sehingga beberapa pesantren pakai CCTV kan gitu kan, karena nggak bisa pakai shift, akhirnya pakai CCTV. Ada satu sekolah itu mempunyai kebiasaan yang baik. Apa kebiasaannya? Nah, jadi sekolah ini full day dan guru-gurunya baik di tingkat PAUD ataupun SD, ya memang guru full ya, kalau SD ya guru kelas ya. Ya. Cirinya itu setelah pelajaran selesai, kalau SD itu kalau sampai kelas 3 itu pulang jam 2, tapi sampai kelas 4 dan seterusnya itu pulang setelah sholat asar, apalagi SMP-nya. Ya. Setelah pulang, guru itu tidak langsung pulang, ya. Tetapi mereka duduk dan membahas kejadian-kejadian di hari itu. Ya. Kejadian di kelas, tadi di kelas ada apa aja kan, pasti ada jurnal ya, ada jurnal guru itu ya. Kadang-kadang kita menganggap jurnal itu adalah hanya sebuah formalitas ya, apalagi untuk akreditasi kan gitu. Untuk penilaian ya. Di antara penyakit kita ini kalau sudah akreditasi dapat A ya, besok lagi kebiasaannya ya sudah jauh dari apa yang ditulis di administrasi akreditasi itu ya. Jurnal kelas itu kan sesungguhnya penting ya. Bahkan di sekolah itu misalnya di pagi hari mereka diminta untuk menuliskan apa saja. Jadi ada yang namanya jurnal pagi. Jurnal pagi itu karena di luar ya, kalau di ma'had mungkin wawasannya lebih sempit ya. Tapi kalau di luar kan dia bisa menceritakan setelah dia pulang sekolah. Setelah dia pulang sekolah sampai besok datang kembali itu apa saja yang terjadi. Itu pertama kali ketika masuk kelas itu langsung disodorkan kertas putih. Untuk apa kertas putih itu? Ya. Untuk menuliskan apa yang dia mau, dan itu privasi, yang lain nggak boleh tahu, hanya dia sama guru yang berkepentingan yang tahu. Dia boleh menulis apa saja, mau nulis tentang ibunya, mau nulis tentang bapaknya, mau nulis tentang temannya, mau nulis tentang apa saja boleh. Apa tujuannya? Supaya guru tahu bagaimana psikologi dia hari itu ya, psikologi dia hari tersebut, sehingga mendapatkan apa, perlakuan sesuai dengan apa yang terjadi. Satu saat ada murid TK membuat lingkaran kecil satu, kemudian lingkaran besar satu, gitu. Itu saja yang ditulis di kertas putih itu. Apa kata gurunya? Ya. Gurunya ingin tahu. Setelah ditanya, ternyata dia gambarkan dirinya adalah lingkaran kecil. Dia gambarkan bapaknya, abinya lingkaran besar. Telusur lagi, apa yang terjadi? Tadi pagi, ya, ketika berangkat sekolah tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa naik mobil, akhirnya jari anaknya ini tercepit di pintu mobil, ya. Walhasil kemudian sakit dan pada akhirnya naik, tetapi bapaknya tidak minta maaf. Ya. Anak itu sebenarnya kesel. Kan di situ yang salah bukan dirinya dalam pandangan dia. Ya mungkin bapaknya ya pengen jam 7 sudah sampai kantor kan gitu ya. Tapi dalam pandangan anak tersebut yang salah adalah bapaknya. Harusnya bapaknya minta maaf. Karena tidak minta maaf dan dia tidak bisa melawan, maka dia gambarkan dirinya kecil, bapaknya besar. Ya. Ternyata ada psikologi yang sedang bergejolak di dalam
anak tersebut. Nah ini kan penting. Kadang-kadang kita nggak tahu. Yang saya tahu bahwasanya antum terlambat. Tapi terlambatnya itu dia kenapa? Ya, bisa jadi ngantri, bisa jadi dia ngantrinya sebenarnya sudah awal, tapi dikerjain sama temennya, kan gitu. Begitu dia terlambat masuk ke kelas, kita salahkan dia. Harusnya dia nggak salah, kan gitu misalnya. Ya. Nah, itu kadang penting. Kalau bisa sampai di sini saya. Ya. Nah, tadi kita bicara tentang husnun niyah, ya. Niat yang benar, ya. Bahwa Imam Syafi'i sampai mengatakan seperti itu, ya. Jadi apapun yang terjadi di ma'had ini, ya, rapat, kemudian koordinasi, kemudian saling mengkritik, ya, kemudian bahkan mengkritisi sebuah kebijakan, tafadhal. Madam itu adalah untuk kebaikan dan niat khalisah, maka insya Allah itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Bahkan kebaikan sesuatu itu akan teruji apabila memang sudah dipertanggungjawabkan di depan semuanya. Saya punya program ini, ya. Program ini bagus apa enggak, ya. Tadi saya program bekam tadi. Bekam itu kan sunnah, ya. Dan baik anak diajari bekam karena itu adalah tibun nabawi gitu. Tapi anak SD misalnya diajarin bekam, kemudian tidak ada di profil lulusan, kan nggak sesuai. Ya, itu kan boleh dibahas. Kenapa nggak boleh dibahas? Ya, selama memang pembahasan itu adalah untuk maslahat ma'had, untuk maslahat keorganisasian, ya, maka kita bersikap seperti sikapnya Imam Syafi'i. Yang penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita al-haq, ya, itulah yang akan kita jalankan dan itulah yang insya Allah bermanfaat untuk ma'had, ya. Begitu kalau pelajarannya di keorganisasian. Yang penting ada husnun niyah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya sama anaknya, ya abi ausini, wahai bapakku, berikanlah nasihat kepadaku. Kata Imam Ahmad, la tazalu tanwil khaira, la tazalu fi khairin, ya, ma nawaital khaira, ya. Engkau insya Allah tetap berada di dalam kebaikan selama niatmu benar, ya. Ya, kadang-kadang niat ini merubah segala sesuatu, ya. Penjelasan kita sudah bagus banget, ya. Tetapi karena mungkin niatnya tidak pas, belum diterima itu sama kepala sekolah. Ya, Pak Kepala, saya punya program ini, misalnya kan, program saya begini. Ya sudah, miyah fil miyah, ya 100% mungkin. Tapi karena mungkin perlu pelurusan niat, maka belum diterima. Tapi begitu tidak miyah fil miyah, tetapi niatnya benar, pikir-pikir sama kepala sekolah, kayaknya benar apa yang disampaikan sama guru itu, ya. Tapi perlu ditambahkan A, B, C, D. Baik, besok insya Allah saya panggil, saya akan munakasah dan kita tambahkan beberapa hal, insya Allah program itu bagus. Sebagai contoh, ya. Dan niyah adalah sesuatu yang paling susah, ya. Sementara disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amalan kita. Man dhanna anna fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Barang siapa yang menyangka bahwa ada keikhlasan pada keikhlasannya, maka sesungguhnya keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Repotnya, ya. Jadi orang menyangka dirinya sudah ikhlas, itu berarti masih butuh kepada ikhlas yang lain, gitu. Ya, gampangnya mungkin seperti itu. Jadi madam ada niat-niat al khair, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kemudian nuktah yang keempat, pelajaran yang keempat, kenapa al-madzahib al-arba'ah ini, ya, menjadi madzahib yang sama-sama saling melengkapi? Karena insya Allah ada ittihadu,
ar-risalah. Ya, ada kesamaan visi, ada nuqtah al-i'tilaf di antara mereka, ada nilai persatuan di antara mereka yang mempersatukan, yaitu khidmatul Islam wal muslimin. Ya, sama visinya itu sama. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya juga tentang niyatul ikhlas fi talabul ilm. Beliau menjawab, raf'ul jahli 'anin nafsi wad difa' 'anis syariah. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan membela syariat. Jadi membela syariat. Ya, al-a'immah al-arba'ah membuat usul madzhab, ya. Untuk apa? Untuk mempermudah orang sampai ke dalam Islam. Ada kesamaan. Oleh karenanya, ya, banyak di antara pendapat-pendapat al-a'immah al-arba'ah, ya, yang kemudian memang itu adalah solusi dari pemahaman kita terhadap al-Islam. Jadi visinya sama untuk khidmatul Islam wal muslimin. Ya. Dan kesamaan visi ini adalah penting. Ya. Ibaratnya kita gambar di papan tulis itu, ya. Kita ingin, ya, sebuah tujuan, visi, risalah. Ya. Apa sih visinya pesantren? Hah? Apa visinya pesantren ini? Terbaik di iya. Ada yang hafal visi pesantren? Hah? Sesuai tulisannya. Nah, Jadi pesantren terbaik. coba antum tulis dulu. Antum tulis. Anda soalnya belum baca. Ya. Menjadi pesantren terbaik dalam bidang agama Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, akhlak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kelas berat juga kan? Berat juga, capai visi ini kan? Insyaallah. Baik, iya, pesantren terbaik dalam bidang apa? Agama Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris, akhlak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaful ummah Ahlussunnah wal Jamaah di kawasan Nusantara dan mancanegara. Masya Allah. Jadi visinya jauh, jauh banget itu, dan bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa mencapai seluruh visi ini.
Seandainya ya apa namanya ya yang ngapal Ustaz Amrozi kan anak namanya kan. Seandainya Ustaz Amrozi misalnya berjuang siang malam ya, seluruh daya dan kekuatan yang beliau miliki untuk mencapai ini ya, dan beliau sendirian misalnya ya, kira-kira berapa tahun untuk mencapainya Ustaz? Berat ya, berat ya. Bahwa yang pertama pesantren terbaik ini tujuannya besar. Terbaik dalam bidang apa? Dalam bidang satu, agama Islam, dua, bahasa Arab, tiga, bahasa Inggris, empat, akhlak. Ya. Kita semua harus paham di sini. Maka seluruh kegiatan pesantren yang tidak mendukung agama Islam, yang tidak mendukung bahasa Arab, bahasa Inggris, dan akhlak, berarti tidak sedang mencapai visi yang telah ditetapkan. Ya. Atau dengan kata lain, kita harus merencanakan segala kegiatan agar mencapai ke dalam visi tersebut. Ya. Dan itu pun setelah ada harus dilakukan secara bersama-sama. Ya. Ibaratnya tujuan ini berada di sini. Ya. Targetnya berada di sini. Kita sedang bersama-sama ya untuk mencapai ke sana ya. Semuanya harus menghadap ke sana. Semuanya. Tapi kalau ada yang masih ke sini, ada yang masih ke sini, ada yang masih ke sini, ya tidak bisa. Ya. Harus semuanya dirubah arahnya. Ya, dibenerin, ini dipindah panahnya, ya. Ini luruskan sedikit, ya, harus mendesak, baru kita akan mencapai itu nanti. Dan ini kan besar sekali. Kira-kira nilai agama Islam santri kita sekarang berapa? Bahasa Arabnya bagaimana? Ya, bahasa Inggrisnya bagaimana? Akhlak bagaimana? Misalnya, ya, jauh, misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya. Belum lagi nanti ada ini lagi di screening lagi, harus berlandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, saya mau rebanaan di sini Ustaz, misalnya gitu kan? Ya rebanaan itu Islami atau bukan Islami, kan harus dikelirkan dulu. Ya, ada petunjuknya nggak di Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Bahasa Inggris yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti apa? Ya kan, ya memang harus disesuaikan. Pernah satu ya bahasa Inggris kan termasuk lugah ajnabiyah yang boleh kita belajar, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan Zaid ya untuk ta'allam kitab al-Yahud fa inni la amanu ala kitabihim. Belajarlah bahasa orang-orang Yahudi, saya nggak percaya sama tulisan mereka. Ya, takutnya terjadi pengkhianatan orang Yahudi, harus ada ahli. Ya. Kemudian akhlak. Ya, pertama harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Belum lagi nanti tambah lagi salaful ummah. Nanti ada misalnya pegawai atau siapapun civitas di sini misalnya. Ini tidak Islami, kok Ustaz bilang nggak Islami? Ya. Masa saya melakukan ibadah dibilang nggak Islami? Ya. Ya. Mengatakan Islami tidak Islami itu ya harus dirinci. Ya, karena Islami yang kita maksudkan di pesantren ini adalah Islami berdasarkan pemahaman salaful ummah. Ya. Tidak ada pakai gamis kayak gini, mungkin yang salaful ummah malah ya pakai batik.
Ya kenapa? Karena kalau masalah pakaian kan kembali ke adat, ya kembali ke adat ini karena enak aja dipakai gitu ya. Ya. Jadi harus sesuai semua. Masih jauh nanti berarti perjalanan. Semakin jauh perjalanan, ya, semakin butuh kita ke dalam kesamaan visi ini. Ya. Kenapa? Perjalanan jauh. Ya. Kita mau safar ke Mekah, gitu ya. Ya. Begitu sampai di Jakarta, dia bilang, wah Jakarta sekarang sudah ada museum Rasulullah SAW. Ngapain anda jauh-jauh ke Mekah? Udah anda mau turun aja di Jakarta misalnya gitu. Ya dia tidak akan sampai ke Mekah. Ya. Ini butuh komitmen bersama, butuh kerjasama, butuh segala daya dan upaya untuk mencapai visi tersebut. Ya. Dan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Ikhwan sekalian, tetapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ya. Karena yang namanya visi itu kan diturunkan menjadi misi, menjadi tujuan, kemudian menjadi sasaran, kan gitu. Dan itu bisa dicapai tiap tahun. Maka saya tadi katakan, baik, kita ada agama Islam, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada akhlak. Mungkin akan terjadi perbedaan di antara kita. Tahun, misalnya kita membuat rencana strategis, ya. Misalnya ini kita pengen capai dalam waktu 20 tahun, katakanlah begitu. 5 tahun pertama apa yang akan dilakukan? Tahun pertama apa yang akan dilakukan? Misalnya bahwa tahun pertama, ya, kita akan lebih memfokuskan bahasa Arab. Contoh, misalnya, yang guru bahasa Inggris keberatan, misalnya kan, ya, keberatan. Harus ada kesepakatan. Ya, harus ada kesepakatan. Bukan berarti bahasa Inggris dihilangkan sama sekali, tidak. Akan tetapi porsi terbesar pada tahun ini adalah bahasa Arab. Maka harus terjadi kebersamaan di situ untuk bersama-sama bahasa Arab. Oh, kalau begitu kajiannya ditambah. Sebulan sekali kita mungkin cuma bisa mencapai akhlak saja. Tapi saya harap, tadi saya nanya, apa namanya, yang bahasa Arab aktif berapa persen? Dari seluruh guru 56% misalnya, 50% ya, 50%. Oh, berarti harus dibuat kajian bahasa Arab. Kajian bahasa Arab gak boleh ada yang absen. Nah, itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama dan butuh komitmen bersama untuk kemudian insya Allah Ta'ala kita mencapai visi. Ya. Kemudian ya, saya cukup di sini saja. Ya, nanti ada beberapa hal, tapi saya pikir sudah panjang kita bicara. Ya, semoga apa yang disampaikan itu ada faedah buat kita, ya, dan ada manfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila masih ada waktu untuk sharing, tanya jawab, kami serahkan kepada Al-Ustaz. Ya. Ya, silakan para asatidz, para karyawan semuanya. Pertama dari strategi sudah selesai, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan faedahnya sebesar-besarnya untuk memberikan motivasi bagi kita mencapai visi dan misi pondok pesantren kita.
Belum lebih dalamnya mungkin para asatidz, para pegawai yang mau bertanya, silakan. Silakan bertanya. Mungkin dari Guru Matrosa, dari Kepenasuhan, atau dari PAK, atau dari keuangan Ustaz Asra. Oh ya, ini ada Ustaz Devi, Rais Matrosa. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sudah disampaikan tadi untuk mencapai visi ini memang berat, apalagi kalau tadi panahnya ada yang ke atas, ke bawah, ke belakang, atau ada yang punya panah yang berat. Ya, ini mohon kiat-kiat menyatukan tadi disebutkan dari ittifaq. Ada ittifaq, ada juga kesepakatan menjalankan bersama, itu yang mungkin butuh kiat-kiat dari Ustaz yang lebih berpengalaman. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita semuanya sepakat, kemudian melaksanakan bersama-sama sehingga goalnya itu bisa tercapai. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kalau urusan pada saksiyah kita masing-masing, pada pribadi kita masing-masing, itu motivasi yang paling besar adalah dari diri kita sendiri, ya. Jadi apakah keberadaan kita di satu tempat itu memberikan manfaat, ya. Kalau untuk diri kita, pasti kita berada di satu tempat ingin ada manfaat untuk diri kita, ya. Tapi apakah keberadaan kita itu benar-benar memberikan manfaat buat tempat yang kita berada di situ? Ya, tentu itu adalah semangat seorang Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seorang Muslim itu seperti seekor lebah, kan gitu, ya. Tidak keluar darinya kecuali kebaikan, ya. Jadi motivasi terbesar kalau untuk pribadi kita adalah dari kita sendiri, ya. Masa misalnya tadi kita 20 tahun, selama 20 tahun itu kita hanya akan memberikan satu faedah saja buat pesantren ini, ya terlalu sedikit, ya tentunya. Dan untuk peningkatan diri kita, ya mubazir, saya bergabung dengan Ma'had Al-Irsyad Tengaran 7, ya, walaupun saya kesehariannya misalnya di bawah, ya, di bagian Posatpan, kalau untuk waktu 20 tahun minimalnya saya sudah harus bisa dong bahasa Arab saja, masa nggak bisa misalnya, ya. Jadi ada peningkatan, ya. Meskipun Posatpam di Tengaran sana itu, pusat itu, kalau pengumuman ya kan ada teksnya kan. Jadi yang umumkan berbahasa Arab, bagian security, tapi kan teksnya berbahasa Arab, ya. Ila akhina, ya, Iqbal, ya, ja'ahu dhaif misalnya, kepada saudara kita Iqbal, beliau kedatangan tamu, itu baca, ya. Tapi susunannya itu sudah dibikinkan. Suatu hari, ini ceritanya anak-anak Al-Irsyad Tengaran, ya. Ternyata yang namanya Iqbal ada 4. Akhirnya pengumuman apa? Ila jami'i Iqbal, kepada seluruh Iqbal supaya datang ke ruang tamu. Ya. Jadi motivasi yang paling penting adalah dari dirinya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menyamakan langkah, ya, tentunya kita membuat sebuah rencana yang disahkan dan akan dijalankan secara bersama-sama, sehingga kita punya alat ukur, ya. Misalnya ada satu orang mengatakan, ya Allah, saya ini sudah 24 jam di Ma'had, ya.
saya di sini bekerja tanpa lelah misalnya. Tapi kalau diukur-ukur ya, tidak ada hubungannya sama agama Islam misalnya, tidak ada hubungannya sama bahasa Arab, tidak ada hubungannya sama bahasa Inggris, tidak ada hubungannya sama akhlak misalnya, ya berarti kan dia kurang efektif, kan gitu, ya. Meskipun seluruh kekuatan sudah diupayakan, tapi kan tidak untuk sama, maka perlu ada sesuatu yang disahkan dan akan dijalankan secara bersama-sama. Ya. Kita mau menjalankan al-akhlak, baik al-akhlak. Akhlak itu kalau kita buka buku akhlak ya banyak sekali kan. Ya. Kita pengennya semuanya diselesaikan dengan satu ceramah di masjid misalnya. Kajian di masjid hari ini misalnya tentang akhlak seorang muslim, disebutkan semua sama ustadznya. Harus jujur misalnya, harus rajin sekolah misalnya, harus berbakti kepada orang tua misalnya, harus ini dan harus itu, semuanya disampaikan dalam waktu 2 jam oleh ustadznya. Begitu besok anak itu berbohong langsung dimarahin sama ustadznya misalnya. Ya kan nggak begitu pastinya, ya kan? Tentu kita punya target. Akhlak yang kita maksudkan di pesantren ini adalah pertama, tahun ini insyaallah taala kita akan fokus akhlak terhadap guru misalnya. Nah itu ya, sebagai contoh. Ya. Maka ada sosialisasi di guru-guru bahwa 2 bulan ini kita akan fokus mengajari santri akhlak terhadap guru. Maka dibuatlah sebuah program, ya, disepakati bersama, ya, dan dijalankan secara bersama-sama, ya. Sehingga yang keluar dari saudara kita yang bertugas di dapur juga, ya, perkataan yang mengarah kepada itu. Ketika seorang pemateri di masjid juga menyinggung masalah itu, ya. Bahkan ketika yayasan misalnya berbicara, ya, ada kesempatan misalnya dengan santri-santri, dia singgung juga masalah itu. Ada kesamaan, ada kesepakatan, ya. Bukan yang lain tidak penting, tetapi kita sedang meletakkan skala prioritas. Jadi ada sesuatu yang disahkan dan kemudian dijalankan secara bersama-sama, ya. Kalau tidak seperti itu, kaifa yatimul bunyanu tamamahu idza kunta banaitahu wa ghairuka yahdimu. Gimana bangunan itu akan sempurna kalau engkau membangunnya sedangkan yang lain menghancurkannya. Programnya kita sedang bahasa Arab, ya. Begitu sama salah satu misalnya muwadzafin di sini, muwadzafin bilang, alah nggak usah Arab-Araban, Jawa asli kok bahasa Arab segala gaya teman misalnya gitu. Kalau orang Jawa tuh gitu, ya nggak match, ya, tidak ada kerjasama yang baik, ya. Yang lain membangun untuk berbahasa Arab, yang lain tidak, ya. Oh semuanya diajari bahasa Arab, ya tentu bahasa Arabnya teman-teman yang tidak berbahasa Arab tidak seperti bahasa Arabnya para guru bahasa Arab. Kalau teman-teman ini cukuplah misalnya bahasa-bahasa yang sehari-hari dipakai. Misalnya diwajibkan misalnya menghafalkan 20 kosakata yang paling sering dipakai ketika berhadapan dengan santri. Misalnya apa? Misalnya udkhul, ya kan? Ya, pasti banyak dipakai kan? Sudah bel belum masuk, ya. Bapak kita yang di depan pun akan mengatakan udkhul gitu kan? Ya, pasti santri akan merasakan, wah, masya Allah Pak ini udah bisa udkhul kan? Ya, udkhul, ukhruj misalnya kan? Misalnya ta'allam, belajarlah, sholli, sholatlah gitu kan? Walaupun anak banyak gitu, kalau anak banyak kan mestinya solu, tapi bisanya sholli, ya nggak apa-apa, sholli. Ya, tapi ada kebersamaan sehingga orang merasakan, oh kita ini sedang satu tujuan, ya. Misalnya. Jadi dibuat satu
kesepakatan apa yang akan kita jalankan pada tahun ini. Ya tentu prinsip organisasi bahwa harus ada evaluasi dan seterusnya itu dijalankan. Tapi intinya adalah kalau berkaitan dengan pribadi itu motivasi dari diri sendiri, kalau kaitannya dengan jamaah itu dijembatani dengan sebuah keputusan yang akan dijalankan secara bersama-sama, dan itu harus disosialisasikan. Ya, kita kumpulkan, kita mau begini nih, ya kita mohon kerjasamanya semua pihak, begitu. Dan tentu kalau kita niatnya amal soleh, ya kita semuanya insya Allah mendukung, kan gitu kan. Ya karena pada dasarnya kita bergabung dengan pesantren ini supaya lebih mendekatkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam, intinya mungkin seperti itu.